Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Marilah kita jalani hidup kita di tahun anugerah Tuhan ini dengan penuh semangat. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2025, bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Setia, kami bersyukur boleh memasuki tahun yang baru ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh menjalani kehidupan kami pada tahun ini, kami mau menerima firman Tuhan yang kami percaya akan memandu kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami siapkan hati kami bagi sabda-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10 di tahun yang baru ini. Saya harap kita semua masih ingat keinginan atau niat dan harapan serta resolusi yang baru saja kita buat di awal tahun ini. Mari kita terus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan harapan dan keinginan itu menjadi sebuah kenyataan yang membawa berkat dan kebaikan bagi hidup kita. Kita sadar bahwa harapan dan keinginan itu tidak mudah untuk kita wujudkan karena keberadaan dan keterbatasan diri kita. Rasul Paulus pernah mengungkapkan bahwa kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kesaksiannya itu bisa kita baca dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Bukannya ia tidak berusaha, namun ia menyadari bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk mewujudkan apa yang baik yang diinginkannya. Sampai-sampai ia berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Mungkin pergumulan kita mirip dengan pergumulan Rasul Paulus. Kita ingin melakukan semua hal yang baik dan berguna, namun selalu saja gagal. Bukan karena kita tidak berusaha, kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja gagal. Kegagalan itu bisa saja disebabkan dari luar diri kita, seperti misalnya karena keadaan atau situasi, atau disebabkan oleh orang lain yang tidak dapat kita hindari. Namun tidak sedikit pula kegagalan itu disebabkan oleh diri kita sendiri dengan berbagai macam sebab. Tidak jarang hal itu membuat kita frustrasi dan menghentikan niat kita untuk menjadi lebih baik. Tinggallah kita hidup dengan banyak niat dan keinginan, namun tidak ada yang terlaksana atau terwujud. Alkitab pernah memberikan nasihat agar orang tidak melupakan Tuhan dalam setiap rencana kerjanya. Dalam surat Yakobus 4 ayat 13-17, kita dapat membaca tentang seorang yang punya rencana yang baik untuk hidup dan masa depannya, serta memiliki niat dan perhitungan yang cermat. Diuraikan dalam firman itu tentang seorang yang ingin pergi ke sebuah kota, berdagang di sana, tinggal setahun, dan harapannya ia akan mendapat keuntungan. Lihatlah betapa rapi rencana yang dibuatnya. Ia akan pergi ke sebuah kota untuk berdagang. Pastilah ia memilih kota tujuan yang telah dipikirkannya baik-baik dan tidak asal pergi ke kota mana. Kapan waktu yang tepat juga telah diperhitungkannya. Apa yang akan diperdagangkan tentu ia juga sudah mempertimbangkannya baik-baik dengan survei dan studi kelayakan yang cukup.
Ia juga sudah menetapkan target waktu, yakni 1 tahun, dan optimis bahwa ia akan mendapatkan keuntungan. Cukup rapi dan detail bukan rencananya dan juga niatnya? Apa yang kurang? Firman Tuhan mengingatkan agar ia tidak terlalu yakin akan hidupnya yang hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan mengarahkannya agar ia tidak melupakan Tuhan dalam rencana hidupnya. Ia dinasihati agar ia ingat dan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nasihat ini juga amat perlu kita dengar dan hayati. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap rencana dan kerja kita. Biarlah kita selalu ingat bahwa tanpa Tuhan, semua rencana dan niat kita tidak akan terwujud. Kita perlu mengikutsertakan Tuhan serta mohon pertolongannya. Kita perlu berdoa dan berusaha. Jangan meremehkan kekuatan doa. Doa akan memberikan semangat dan kekuatan kepada kita. Melalui doa kita mohon Tuhan menolong kita untuk mewujudkan harapan kita. Mumpung tahun baru ini masih sangat awal, marilah kita doakan semua yang akan kita lakukan. Niat saja tidak cukup. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap rencana dan kerja kami. Sertai dan berkatilah, tolonglah kami ya Tuhan, menjalani kehidupan di sepanjang tahun yang baru ini. Tolonglah kami dalam setiap karya yang kami buat. Oleh karena kami sadar bahwa tanpa Tuhan, semua yang kami lakukan akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.